ini maksudnya gini. Kita bikin, ceritanya kan kita bikin 10 poster. Background-nya juga sama. Nah, di dalam komponen ini kita bisa masukin background itu sebagai komponen. Nah, oke, background itu sebagai komponen. Jadi, kalau kita rubah warna dari komponen ini, semua komponennya, semua isi dari semua poster, 10 poster itu berubah otomatis. Maksudnya gini nih, ini kan ada kita 10 poster nih. Kita bikin satu poster lagi, jadi kan totalnya 11. Nah, kita bikin 11. Nah, ya, nomor ke-11 ini kita jadiin sebagai komponen master. Ya, namanya komponen master. Kalau kita rubah, nah jadi intinya gini, 10 poster ini dia ngikutin konsep dari masternya. Atau kita bisa sebut parent, bapaknya, bapak atau ibu. Sedangkan 10 poster itu anak-anaknya. Ya, lebih paham gini. Ada 10 poster itu anak-anaknya, terus satu poster itu kita bisa bilang ibunya. Nah, anak-anak ini dia ngikutin dari ibunya. Ya, ibunya maunya pakai warna pink, semuanya ikut pink. Nah, ibunya ini kita jadiin namanya master, komponen master. Sedangkan anak-anaknya namanya child, ya. Jadi kalau kita mau rubah, tiba-tiba dari Fawaz maunya, oh background-nya ganti nih, otomatis dari Mutiara harus ganti semua poster dong. Daripada edit semua poster, mending ganti dari masternya, dari ibunya. Ganti warna dari ibunya, otomatis anak-anaknya ngikutin. Kan? Gitu kan? Nah, ini dari Figma ada fiturnya gitu. Jadi daripada kita misalkan bikin ribuan poster, terus tiba-tiba ada salah, misalkan nih sertifikat nih, tiba-tiba salah nama pematerinya, masa kita rubah 100 sertifikat itu satu-satu. Nah, kalau di AI, di Adobe Photoshop atau di Illustrator, harus satu-satu. Nggak ada fitur namanya master komponen. Ya kan? Nggak ada. Misalkan bikin 10 poster, salah satu, ya semuanya harus diganti. Nah, kalau di Figma, enggak. Figma itu ada fitur namanya komponen. Kita misalkan bikin 100 sertifikat, itu sebagai anak-anaknya. Tapi kita bikin satu sertifikat buat backup. Kalau ada salah, kita rubah dari situ. Nah, satu sertifikat backup ini kita kasih namanya master komponen. Jadi kalau ada salah dari nama materi atau nama lengkap atau gelar misalkan, kita rubah aja tuh dari masternya. Ntar semuanya ngikutin. Nah, sampai sini paham kan konsepnya? Awas, Isyel, Mutiara. Insya Allah paham, Kak. Nah, jadi gitu, lebih mudah dan lebih enak. Ini fitur dari Figma. Nah, sekarang coba Fawaz bikin 3 poster deh. Iya, bikin 3 poster. Bukan situ, bukan. Dari atas. Nah, no. Dari atas, itu sebelah mouse atau sebelah kotak, itu ada, ya itu, ya, yang pagar. Apa sih? Nah, kita sama ukuran yang sama, Instagram post. Nah, bikin satu lagi. Sudah, Kak. Oke. Nah, itu kan ada tulisan page 1 kan?
Nah, kita klik 2 kali, ganti namanya sertifikat deh. Oke. Sekarang ada tuh di pages itu ada plus kan? Nah, itu kasih nama sertifikat tanda kurung master. Nah, jadi gini teman-teman, kalau mau bikin project usaha itu yang pages itu berguna banget untuk bikin banyak project ya. Tapi di kita kondisinya bikin satu project, tapi satu lagi sebagai backup, namanya master. Gitu. Kalau di Adobe Photoshop kan, di AI kan bisa tuh banyak workspace. Nah, di sini juga sama konsepnya. Jadi untuk master itu kita edit di sini, untuk anak-anaknya itu di sertifikat. Jadi kalau mau rubah apa gitu, kita rubahnya dari master. Nah, sekarang di master itu bikin satu lagi ya, ukuran IG post. Nah, Instagram post, bukan story. Oke, sekarang kita kasih warna deh, warna background. Bebas. Oke. Nah, sekarang kita ceritanya mau jadiin background ini sebagai master komponen ya. Nah, coba Fawas tuh paling atas ada tuh 4 kotak, ya persis di atas poster. Bukan. Nah, itu ada namanya create component. Nah, kita klik. Bentar, Ctrl Z. Fawas ganti warnanya itu bukan background ya, tapi bikin kotak seukuran feed itu, terus ganti warna. Oke. Nah, sekarang background. Nah, kita pilih yang kotak ini. Nah, kita klik create component. Nah, sekarang background ini sudah jadi master. Nah, sekarang kita balik ke sertifikat. Misalkan ya di post nomor 1. Nah, ceritanya saya mau masukin background yang dari ibu itu kan. Nah, klik itu. Di atas kan sebelah kiri ada layer, sebelah kanannya ada aset. Nah, klik aset.
Terus coba buka itu, buka Instagram post. Nah, background itu tarik, masukin ke feed 1. Nah, yep. Coba kita balik ke layar. Nah, coba lihat teman-teman. Nih, logo si rectangle nomor 1 bentuknya gini. Sedangkan kalau kita lihat di sertifikat master, coba awas. Nah, logonya beda kan, ikonnya. Nah, icon kayak gini ini namanya master. Nah, coba kalau balik sertifikat. Nah, itu namanya child. Nah, di poster sama ya, di poster kedua, feed post 2 sama pakai background yang itu. Dan nomor 3 juga sama. Nah, sekarang ceritanya gini kan, kita udah bikin 3 sertifikat, backgroundnya yang sama. Coba kita testing ya, kita ganti warna dari master. Nah, ganti warna. Bukan. Klik ya. Bukan. Tetap di tadi. Nah, klik itu. Nah, ya. Enggak select, tetap select. Nah, ya. Nah, tadi kemana? Tadi ada tadi muncul. Nah, udah. Ganti warna. Oke, sekarang kita coba nih di sertifikat. Apakah berubah atau tidak? Harusnya sih berubah. Nah, kan berubah. Gitu. Daripada ubah satu-satu, mending dari master. Nah, sekarang coba ceritanya kita mau rubah satu aja. Satu sertifikat. Misalkan nih, sertifikat nomor 3 warnanya merah. Nah, caranya gini, ya klik sertifikat nomor 3, ganti warna. Coba berubah guys. Nah, yang berubah hanya itu, tapi masternya nggak berubah. Yang berubah childnya. Ibaratnya anak ini dia nggak mau ikutin ibunya, maunya warna sendiri. Sedangkan yang lain, bukan di sertifikat master tetap nggak berubah. Karena kita ngerubahin dari anak-anak. Ceritanya anaknya nggak mau ngikutin ibunya, sedangkan yang lain mau. Gitu. Jadi gitu, kalau misalkan ini fitur bagus di AI, di Photoshop nggak ada kayak gini. Kalau mau rubah ya semuanya harus berubah. Sedangkan ini kita tinggal rubah aja dari master, semuanya ikut berubah. Begitupun dengan teks. Teks juga sama. Kalau mau Fawas coba ya, kita kasih teks di master. Nama pembicaranya misalkan Michelle. Fawas, teksnya itu di luar dari rectangle ya.
naikin aja ya, keluarin aja dari rectangle. Nah, Gimana sih, Kak? Gitu. ya jadi bikin teksnya itu klik ini Instagram post nomor 1. Kan mau digeser dulu. Gesernya gini, tahan space, nah baru geser. Ini, Kak. Enggak, Instagram post 1. Nah udah klik teks, nah masukin ke dalam. Itu masuk ya? Atau coba bisa nggak teks itu dikeluarin dari rectangle? Di move ya. Enggak, di drag ke atas. Coba ya. Drag-nya tinggal langsung ini kan, tapi nggak Iya. bisa tau, Kak. Tuh. Nggak bisa. Ya udah, hapus teks. Wait. Oh, bisa. Oh, udah. Nah, oke. Misalkan Ishel pembicara. Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sertifikat. Kita masuk, sebentar, teksnya itu jadiin komponen. Oke. Masuk sertifikat. Nah, masukin teks itu. Ini nggak simetris kan, apa ya? Nggak apa-apa. Nah, itu kalau mau masukin materi. Jadi kalau kita rubah dari master, tetap aja berubah. Coba dari master hapus nomor 1 jadi nomor 2. Hapus nomor 1. Maksudnya? Jadi pembicara nomor 2. Oh. Yang diedit itu. Nah, iya. Oh, nggak bisa sih, Kak. Nah, Hapus semua dia. Ctrl Z. Ctrl Z lagi. Nah. Nomor 2. Harusnya sertifikat itu juga ngikut. Sih. Gitu. Nah, ini fungsi dari komponen sama pages. Ini misalkan bikin project tentang ID card, kita bikin pagesnya banyak, master. Bikin 2, 1 buat ID card-nya misalkan, 1 lagi buat master. Udah. Master itu yang diganti. Nah, master ini banyak, misalkan background, logo, bisa dimasukin teks. Apalagi ya kalau di ID card. Nama pasti berubah kan? Tiap orang. Background, logo organisasi misalkan, media partner kalau ada. Mungkin nama posisi. Misalkan dia sebagai divisi acara, divisi apa gitu. Itu bikin banyak.
Satu master buat isi acara, satu master buat Kominfo. Ya terserah teman-teman mau kayak gimana, explore sendiri. Tapi konsepnya gitu. Gimana? Awas, seru gak? Seru Kak, aku sih masih kaku. Apa? Ini magic dari Figma. Di Adobe nggak ada kayak gitu. Edit ya edit semua. Capek kan? Apalagi kalau laptopnya udah nge-lag. Wah, Langsung banting Kak. misalnya dibantu sama ikhlas. Coba kita explore lagi dari Figma apa aja ya. Ada layar. Oh iya, gini. Gawas punya plugin nggak? Plugin. Unsplash yang kemarin. Nah, kita cari selain Unsplash ini. Di masternya atau di anaknya? Enggak, ini bebas di mana kita mau download satu plugin. Ini bermanfaat buat teman-teman. Misalkan bebas ya, bebas. Plugin Kak. Plugin ya, browse plugin and community. Kita cari plugin namanya Iconify. Ini Mamat di kolom chat ya. Susah. Iconify. Ini Kak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini. Iconify, import material design icons, font awesome, jump icons, emoji one, Twitter emoji, and many others icons. Ini itu Kak. Nggak tahu, nggak kelihatan di sini. Tapi iya, kalau itu doang ya udah iya. Oh, nggak kelihatan ya? Oh iya, soalnya yang dibagiin layar yang cuma ini. Ya nggak apa-apa, mungkin itu. Lanjut. Diinstal ya Kak? Ya, install. Yang ini Kak. Nah, jadi ini banget berfungsi banget. Misalkan nih, kita mau bikin poster, tapi ada elemen icon atau logo, icon ya, icon tentang, misalkan nih, pernah bikin ini nggak? Highlight di Instagram. Kan di highlight Instagram itu biasanya ada yang iya, bikin logo ngerti. icon. Ada yang logo-logo kan? Itu. Iya. Nah, iya. Jadi ceritanya kita mau bikin highlight logonya profile. Jadi story kita lah setiap hari. Coba searching namanya, ketik profile. Nah, Fawaz mau pakai logo yang mana nih? Gue tuh deh. Ini maybe. Nah, oke. Nah, udah diklik, coba turun ke bawah, ada tulisan import. Gak disetting lagi Kak. Nah, sekarang udah masuk. Coba cek tadi. Nah, tuh, tapi dia kecil banget. Nah, sekarang digedein. Tuh, kecil banget tuh. Kecilnya manual, nggak ada di situ. Jadi tinggal kayak di Photoshop digedeinnya manual gitu Kak. Iya, coba zoom in biar kelihatan ada itu. Oh ya, kalau mau zoom in gini, kontrol, terus mouse-nya itu kan ada 3 kan, klik kanan, kiri, sama yang di tengah. Nah,
Kontrol terus yang di tengah itu. Enggak, saya nggak pakai mouse soalnya. Oh, nggak pakai mouse. Nggak tahu deh momen. Ya, nggak apa-apa, zoom in lagi. Nah, itu, nah udah tinggal tarik aja tuh paling pojok. Nah, ya, nah gitu. Nah, warnanya bisa diubah lagi. Kalau Fawaz mau ganti warna, misalkan warna putih atau warna apa. Itu ganti warnanya di mana, Kak? Selection color. Ya, selection color. Atau gini, Fawaz di, oh ya dah, udah berhasil. Udah. Nah, jadi di Iconify itu bisa tuh explore. Jadi kita biasanya kan di Adobe Photoshop atau Illustrator kan kita download kan ikonnya, terus kita masukin. Nah, ini nggak perlu, tinggal install pluginnya. Kita cari tentang profile atau tentang WebL live report acara ini, terserah. Oh iya, gimana Ishel? Yang terkait master component sudah paham? Udah Kak, alhamdulillah. Ya, siap. Kalau yang ini plugin Iconify? Iya Kak, insya Allah juga udah. Ya, siap. Apalagi ya? Color Pak, coba plugin cari namanya color palette. Color palette. Ini juga berfungsi buat nyari warna. Referensinya banyak. Oh. Color palettes ya, Kak? Ya apa sih namanya? Kayaknya iya deh. Yang ini, Kak? Color, iya, ya. Nah, banyak tuh. Ini buat referensi warna. Ini bisa dieksplor lagi. Bisa ke bawah. Oh iya, gimana? Bawa tugas yang kemarin aman? Belum, Kak. Belum. Tapi sudah tahu apa yang mau dikerjain? Nggak tahu, belum. Belum lihat video, Kak. Tugas masih banyak soalnya. Ya udah. Kalau Ishel? Iya Kak, Challenge kedua aman? insya Allah aman Kak. Sudah ada yang ngumpul, Kak. Itu kok bisa sudah ada yang ngumpul, rajin sekali, sumpah. Selama ini udah 3. Subhanallah. Ya ampun, Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu saya mau demo tentang challenge kedua. Ya, makasih Fawaz udah Berhenti nih, Kak. screen-nya. Ya, boleh. Nanti di-explore lagi ya, Fawaz, Ishel. Oke, Kak. Saya mau share screen tentang challenge kedua itu kayak gimana. Nah, challenge kedua ini Fawaz harus nonton videonya karena di situ ada teknik
cara pengambilan warna. Jadi kita nggak milih warna secara acak. Misalkan nih kita mau bikin poster, terus Fawas milih warna berdasarkan tekniknya dan berdasarkan filosofinya gitu. Nah, pokoknya nanti nonton aja deh videonya tentang teknik pengambilan warna. Nah, tugasnya itu nanti gini. Ya, saya ngambil contoh dari yang sudah bikin ya. Mana ya? Collect. Nah, ini misalkan dia bikin tentang COVID ya. Di sini dia ngasih sedikit info tentang COVID, tentang poster itu. Terus, nah, kalau mau bikin langsung posternya, oke, nggak apa-apa. Tapi yang Muhammad pengen ini, intinya ini. Ceritanya teman-teman bikin Oke, jadi kayak gini ya. Kenapa milih warnanya ini? Terus tekniknya apa? Dia di sini ngambil teknik mana sih tadi? Gitu ya. Terus bentar guys, bentar. Oke, sorry guys, tadi ada di belakang. Ini ya contoh yang nomor 1, yang nomor 2 gini. Siapa sih? Nah, ini dia bikin posternya. Ini juga ngasih sedikit tentang warna. Gitu. Jadi gitu ya tugasnya. Pikirin sebuah acara, baru teknik pengambilan warnanya kayak gimana. Mau kayak tekniknya banyak sih, nanti kepoin aja di videonya. Sama filosofi warna.
Ada Oke, yang Kak. mau ditanya? Dari Isyil, ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Udah cukup. Oke, dari Ridwan? Cukup bang, berarti nanti cuma buat ya kayak tadi tuh kayak poster buat acara atau sama teknik seperti warnanya kenapa warna biru kenapa Mohon maaf, suaranya agak ini. Kenapa Ridwan? iya bang tadi tadi itu cuma tadi kalian itu disuruh buat ini bang ya kayak poster buat iya acara buat acara gitu warnanya Iya, warna betul. Ya, betul. Yang penting warnanya. Milih warnanya berdasarkan apa, terus kenapa, terus apa. Warnanya apa, what, why, how. Nah, gitu deh. Gitu. oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, PC aja ya di